Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Juan Didi Adewangga dengan NIM akhir 094. Saya Listiana Sukaisi dengan NIM akhir 105. Saya Muhammad Sultan Abdul Azam dengan NIM akhir 085. Baik, di sini kita akan langsung menjelaskan dari awal rancangan aplikasi Mamines. Saat kita pertama kali membuka aplikasi Mamines, di sini akan tersedia splash screen dan autentikasi awal. Saat membuka aplikasi Mamines, pengguna akan melihat tampilan splash screen sebagai halaman pembuka. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman login atau daftar yang hanya bisa dilakukan menggunakan akun Sivitas UNES atau akun unes.id. Di sini kita akan mencoba mendaftarkan akun UNES kita. Coba dengan menggunakan akun yang lain dulu. Di situ kita tidak menggunakan akun UNES dan akan muncul tampilan hanya email student.unes.ac.id yang bisa terdaftar. Di sini kita akan mengganti dengan UNES dan bisa terdaftar. Lalu kita akan lanjut ke login menggunakan email yang sudah didaftarkan tadi. Login gagal password. Jika password salah, akan muncul notifikasi login gagal. Lalu ketika kita lupa password, kita bisa klik di lupa password. Lalu kita tuliskan email yang sudah didaftarkan tadi. Lalu setelah itu password kita akan dikirim melalui email yang sudah didaftarkan. Dan kita klik link untuk login ke aplikasi tersebut. Mohon maaf, kita klik link untuk mengganti password yang kita lupakan tadi. Oke, setelah kita ganti password di link yang sudah dikirim tadi, kita bisa memasukkannya langsung. Dan login berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan yang bagian home, halaman home. Di halaman home ada menu pencarian untuk cari makanan atau minuman. Di sini juga ada notifikasi untuk pesanan yang sedang diproses atau telah diantar atau sedang diantar. Lalu di bawahnya itu ada slide terkait promosi. Lalu di bawahnya itu seharusnya ada produk-produk yang dijual. Bisa kategori semua, makanan atau minuman. Nah, di sini kita bisa tambahkan dulu sebagai contoh. Kita bisa user sebagai penjual dulu. Untuk bisa menjadi penjual, kita klik saya setuju. Lalu tambah foto. Untuk tambah foto minimal 1 foto harus ada. Lalu nama produk, deskripsi, mungkin varian, harga, biaya admin jika ada model antar, dan alamat produk itu otomatis diisi ketika kita memilih lokasi produk di Maps. Lalu untuk kategori, kita bisa pilih makanan atau minuman sesuai kategori, dan klik jual. Nah, di sini produk berhasil dijual dan akan tertambahkan di halaman home. Sini sudah terdaftar di halaman home. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk kategori minuman. Tambahkan foto. Minimal 1 foto dan maksimal 3 foto.
kategori. Lalu di sini kita bisa lihat untuk kategori semua akan menampilkan semua produknya, baik itu kategori makanan atau minuman. Dan jika kita pilih kategori makanan, maka yang muncul hanya kategori makanan. Lalu untuk pada navigasi pesanan, itu akan menampilkan produk-produk yang telah dipesan. Misal kita pesan salah satu produk, misal kita pesan 2. Nah, di sini ada metode ambil sendiri atau diantar. Untuk ambil sendiri itu user sebagai user biasa itu mengambil sendiri ke tokonya. Lalu diantar itu dari user sebagai penjual yang mengantar ke user biasa. Kita coba yang ambil sendiri. Di sini pesanan sudah ada pada menu pada navigasi pesanan. Lalu kita bisa lihat pada icon edit. Sini bisa kita hapus pesanan yang ingin kita hapus. Kita pilih item yang akan dihapus, lalu kita bisa hapus. Kita bisa pesan lagi. Untuk review, itu satu user hanya bisa mereview satu produk. Untuk beli lagi, karena produk ID tidak ditemukan, itu dikarenakan pada codingan itu di bagian gambar itu seharusnya menyimpan di Firebase storage, tapi karena Firebase-nya belum upgrade yang berbayar, jadi gambar tersebut tidak tersimpan di pesanan selesai ini. Gambarnya pun bukan gambar yang diperoleh dari sini. Ini gambarnya tidak sesuai, jadi saat klik beli lagi itu produk ID tidak ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, sekarang pada navigasi chat. Di sini saya akan menjelaskan pada fitur-fitur navigasi chat. Ada kolom pencarian. Di sini kita bisa mencari nama pengguna, dan isi chat. Contohnya itu nama pengguna kita mencari April, nama Budi. Dan kalau misal mencari isi pesanan tuh bisa lihat pesanan itu nanti terdeteksi pesanan atau sudah nanti terdeteksi. Baik, setelah itu kita klik salah satu pengguna, dapat saling berkirim pesan dengan penjual atau pembeli, atau user sebagai penjual atau user sebagai pembeli. Setelahnya kita akan ke navigasi profile. Pada profile atau akun saya terdapat fitur akun saya, di bawahnya ada edit profile, notifikasi, toko saya, pengaturan, help and support, dan keluar. Baik, pada akun saya ada namanya itu Listiana Suka S 56S Student UNES, itu yang kita buat akunnya tadi. Mari kita ke edit profile. Di sini kita bisa mengubah nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, kota, dan provinsi. Lalu fitur yang kedua, notifikasi. Kita di sini menampilkan notifikasi untuk pengguna, bisa lihat yang pesanan diantar atau pesanan yang telah diantar. Pada fitur toko saya, kita menampilkan produk yang kita jual, justru sebagai penjual, yang tadi kita udah tambahkan bahasa itu sama Asus. Pengatur. Sekarang ke pengaturan. Kita tema aplikasi ini belum tersedia, bahasa belum tersedia. Mungkin kedepannya nanti kita bisa lebih bagus lagi mengembangkan aplikasinya. Baik, kita ke help and support. Di sini bantuan dan dukungan. Baca, bentar ya. Sekarang pada fitur keluar, ini kita keluar dari akun. Nah, itulah rancangan dari aplikasi Maminet. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami, dan maaf juga untuk aplikasi yang kami kembangkan belum bisa maksimal. Mungkin untuk kedepannya bisa kami kembangkan untuk lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.